Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI meminta masyarakat untuk patuhi aturan protokol kesehatan dalam pengurusan jenazah COVID-19 dan tidak mengambil tindakan sendiri. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 masih terjadi di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Bekasi, dan beberapa wilayah lainnya. Sehingga perlu perhatian khusus agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Bagaimana sebenarnya proses pengurusan jenazah COVID-19 di rumah sakit? Kami sudah bersama dengan Ketua Kompartemen Public Relation PERSI, Anjari Umarjianto. COVID-19 update. Baik, Pak Anjari, mohon maaf kami ralat ya untuk saat ini menjabat sebagai Kepala Humas PERSI ya Pak Anjari ya? Iya Mbak Zira, apa kabar semuanya dan pendengar cinta? Iya sama Mbak, itu Kompartemen Public Relation dan Humas sama. Masih sama saja ya. Baik, Pak Anjari, kita menyayangkan juga ya ada pemaksaan pengambilan jenazah COVID-19 ini. Sebenarnya kalau untuk prosedurnya seperti apa ini Pak pengurusan jenazah COVID-19 di rumah sakit? Baik Mbak Zira dan pendengar cinta semuanya, izinkan kami dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI pertama mengucapkan bela sungkawa dan prihatin ya terhadap keluarga yang ada anggota keluarganya yang meninggal karena COVID. Itu pertama. Yang kedua, kami dari PERSI juga prihatin bahwa anggota kami rumah sakit masih ada yang masih mengalami seperti ini. Berarti ada proses komunikasi atau edukasi yang memang perlu kita tingkatkan. Dan juga kita prihatin Mbak Zira bahwa setelah sekian lama kita mengalami pandemi, kejadian seperti ini masih terjadi. Begitu. Kita prihatin betul gitu ya. Nah, kalau tadi ditanyakan seperti apa sih proses jenazah pasien terduga COVID atau dia terkonfirmasi COVID, pertama yang mesti kita pahami Mbak Zira, bahwa sejak awal kan soal penanganan COVID ini kan memang secara khusus ada protokol kesehatannya ya. Tidak hanya soal pemulasaran jenazah, tetapi proses bagaimana screening awal, kemudian ODP, BDP, itu ada prosedur khusus gitu. Ada protokol kesehatannya khusus gitu. Oh, berbeda-beda protokol kesehatannya. Artinya ada memang protokol kesehatan yang disusun bagaimana penanganan terhadap ODP, PDP, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan atau terduga, kemudian ada pasien dalam pengawasan, hingga pasien yang terkonfirmasi positif COVID. Itu kan sudah ada protokolnya sejak awal, penanganannya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses pemulasaraan jenazah pun juga ada protokolnya, gitu. Baik dari mulai pemindahan jenazah itu ke ruang jenazah, kemudian proses pengkafanan, proses pencolatan, hingga penguburan. Itu kan ada tata cara, ada protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, dan ini seharusnya juga dipatuhi ya dari kedua belah pihak, baik rumah sakit ataupun juga pihak keluarga, seperti itu Pak Anjari ya. Iya Bu Zira, yang perlu kita pahamkan bersama adalah rumah sakit ini posisinya kan sebagai, bahasa saya ya, bahasa kami itu benteng terakhir kita melawan COVID ini. Nah, saya coba agak tarik sedikit ke atas. Soal penanganan pandemi COVID ini kan ada tahapan promotif, bagaimana kita menginformasikan, mengedukasikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada tenaga kesehatan. Ada tahapan preventif, bagaimana kita mencegah tidak tertular, tidak menyebar lebih banyak. Ada tahapan kuratif dan rehabilitatif. Nah, kami rumah sakit ini kan pada tahapan ketiga dan keempat ini kan, kuratif dan rehabilitatif. Nah, artinya pemahaman ini bersama soal bagaimana promosi, edukasi, informasi, dan pencegahannya itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya kita di rumah sakit, tetapi tentu oleh masyarakat sendiri, oleh berbagai pemangku kepentingan tentunya.
Ya, tapi kalau kita lihat dari beberapa kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19, ada banyak macam alasan dari pihak keluarga kenapa ingin mengambil jenazah atau jenazah keluarganya seperti itu ya. Karena menyatakan bahwa pasien ini belum terkonfirmasi COVID-19, tapi sudah pihak rumah sakit katakan sudah terkonfirmasi COVID-19. Yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit ketika dalam kondisi seperti itu, seperti apa Pak Anjari? Baik Mbak Zira, kita perlu pahami dulu soal bagaimana protokolnya ya. Bahwa menurut protokol yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas, juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan juga sebetulnya MUI sudah membuat faktanya soal ini, bahwa pasien yang terkonfirmasi maupun yang dalam proses PDP, yang belum juga dalam proses pemeriksaan labnya, harus standarnya dengan protokol COVID. Itu regulasi. Kita rumah sakit kan melaksanakan protokol itu, Mbak. Kenapa protokol ini disusun seperti itu? Tentu saja tujuannya baik, mencegah penularan atau kita tertular baik dari tenaga kesehatan, penyelenggara pemulasaran jenazah maupun publik, keluarga, dan itu kan tujuannya baik untuk agar semua terhindar. Itu poin satu yang saya mau katakan. Kalau semua kita patuh pada protokol kan sebetulnya semuanya menjadi baik sebetulnya tujuannya. Siapa yang mau tertular? Kan tidak ada yang mau. Yeah. Nah, proses kedua adalah sebetulnya dalam prosedur itu juga ada sudah jelas dituangkan, dan kami versi patuh pada protokol itu bahwa pihak keluarga akan diinformasikan bahwa misalnya pemulasaraan jenazahnya seperti ini loh, dan kemudian keluarga juga boleh melihat dengan memakai APD tentunya kondisi jenazah sebelum dikafani. Itu juga sudah ada. Artinya ada proses penginformasian itu. Nah, langkah ketiga yang kita bisa lakukan adalah kembali mengingatkan kami kepada versi, kepada anggota kami, dan tentu juga kepada seluruh masyarakat termasuk keluarga, agar kita sama-sama jadi pembelajaran ini, belajar lagi soal bagaimana sih penanganan jenazah COVID, baik yang konfirmasi maupun masih terduga. Baik, saya undang pendengar juga ya Pak Anjari ya, untuk bisa berbagi atau juga berpartisipasi, memberikan komentar mengenai hal ini. Pendengar, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda mengenai pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang masih terjadi di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Bekasi, dan juga beberapa wilayah lainnya. Kami pagi ini membahasnya bersama dengan Kepala Humas Persi, Bapak Anjari Umar Jianto. Anda bisa sampaikan komentar Anda melalui telepon di 021 586 9000 atau melalui SMS dan juga WhatsApp 081 180 6543 081 180 6543. Ada satu hal yang mungkin saya penasaran juga ini Pak Anjari. Kalau keluarga pasien meminta hasil swab atau juga hasil tes dari jenazah yang sudah meninggal dunia ya, ini bahwa dinyatakan adalah positif COVID-19, bisa ditunjukkan dokumen fisiknya kepada pihak keluarga, atau memang ada aturan kode etik juga dari pihak kedokteran untuk tidak membolehkan diberikan dokumen fisik untuk pernyataan COVID-19? Soal hasil laboratorium iya, ya ini. Hasilnya. Ya, sebetulnya kita mesti pahami bagaimana proses pemeriksaan atau pengambilan lab ini. Bahwa kami rumah sakit itu sebagai pemberi layanan terhadap PDP, pasien dalam pengawasan COVID, mengambil swab misalnya dengan swab ya, pemeriksaan lab itu spesimen, kemudian kita kirimkan kepada laboratorium yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Bisa di laboratorium setempat atau mungkin sampai berjejaring sampai ke pusat. Nah, kemudian hasilnya pun memang diberikan langsung kepada nanti institusi yang terkait, bisa ke dinas kesehatan atau gugus tugas atau memang kepada kami. Biasanya kami juga posisinya memang menerima sudah pada tahapan akhir karena memang pemeriksaan hasilnya kan seperti itu. Nah, tentu saja pasien sebagai hak pasien tentu punya hak untuk tahu apa hasilnya. Begitu. Nah, soal kemudian dokumen sebagaimana lainnya itu memang kita kembali pada aturan bagaimana bahwa dokumen
itu isi dari pemeriksaan kesehatan itu adalah memang haknya pasien, tetapi dokumen adalah bagian dari rekam medis yang memang harus disimpan di rumah sakit. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, nanti bisa dilanjutkan kembali. Ada Pak Agus di Bandung yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak Agus. Halo Pak Agus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Agus. Iya, begini Dok ya, mungkin masalah ini ya kan sudah bukan masalah kecil, itu kan sudah sifatnya nasional gitu ya. Ini perlu edukasi yang cukup pada masyarakat gitu kan. Terus kami masyarakat ya minta transparansi dari pihak medis gitu ya. Kalau si jenazah tersebut itu betul-betul COVID. Jangan-jangan jenazah yang meninggal ini ya bisa saja dia bukan COVID tapi depresi. Misalkan karena situasi ekonomi sekarang yang mulai memburuk, misalkannya karena yang tadinya bekerja mengaus, saya yakin itu tidak akan dipublikasikan oleh pemerintah gitu, karena itu dampak misalkannya. Apalagi sekarang gini, kita kan sudah mengadakan lockdown, PSBB itu untuk pencegahan, tapi kan tiap hari selalu bertambah, seharusnya berkurang gitu, mohon maaf. Ya inilah mungkin ada kejengahan dari pihak masyarakat ya kepada informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, mungkin ada terjadi sesuatu seperti itu, apalagi misalkan betul-betul ternyata penyakit depresi, stres, kalau masalah ekonomi kan tadinya bekerja menganggur, harus keluarga tidak meninggal itu tiba-tiba disebut COVID misalkan, bisa saja kan terjadi seperti itu misalkan gitu kan. Nah ini transparansi ini perlu, dan edukasi itu harus mengakar ke bawah gitu ya. Baik. Jadi tidak ada saling tarik menarik. Ini kan seperti kepanikan dari aparat, juga panik dari masyarakat, juga panik. Katanya pemerintah mengimbau jangan panik, tapi terbukti kepanikan ini yang terjadi. Terima kasih, Mas Yogi. Baik, edukasi dan juga transparansi. Baik, ada Pak Hari di Tangerang. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi banyaknya pengambilan jenazah itu, yang saya tahu adalah kurangnya keterbukaan. Dan kemudian begitu cepat sekali rumah sakit ini menyatakan pasien ini ODP ataupun yang positif ataupun sedang dalam pengawasan. Saya selaku keluarga, ada masyarakat saya yang kemarin dia sakit ginjal di Tangerang, kemudian dia langsung dirujuk ke Serang. Lalunya di sana dia di rapid test, dihasilkan, tetapi belum menunggu hasil, 3 hari kemudian beliau meninggal. Hasil sampai sekarang tidak disampaikan itu positif apa enggak. Sedangkan dimakamkan di khusus orang-orang kena positif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada warga laki ODP dan kemarin udah pulang, alhamdulillah negatif. Itu dia sakit ada di tenggorokannya sariawan, kemudian ada kendala untuk dioperasi. Kemudian dia langsung dikatakan ODP karena ada demam, ada infeksi. Dan di sebelahnya juga ketika kita nengok nggak boleh, karena itu kebetulan saya ketua RW, keluarga saya juga. Nah itu ada nenek-nenek yang kena beling kakinya, karena dia demam, dia langsung ODP. Nah seperti ini, jadi transparansi dari rumah sakit, kemudian seolah-olah masyarakat ini dibikin bingung. Setiap masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit akan di ODP apabila demam. Nah seperti ini, jadi kegelisahan masyarakat adalah ketika tiba-tiba rumah sakit ini begitu mudah menyatakan pasien ini ODP ataupun terjangkit kena corona, seperti itu. Gitu ya. Jadi mohon transparansi juga dari pemerintah itu, jangan dari pihak rumah sakit jangan tergesa-gesa untuk memutuskan, tetapi ya perlu kehati-hatian memang, dan kebetulan saya juga ikut dalam gugus COVID, tetapi jangan menyatakan pasien ini langsung gitu loh maksudnya. Harusnya kan ada ketegasan ataupun ada kemudian bukti untuk menyatakan rapid test ataupun hasil penyelidikan dia ODP atau tidak, itu kan juga jarang diberikan ke masyarakat. Ya, tadi itu yang sudah sempat kami bahas ya, Pak Hari. Betul. Baik. Sudah itu saja. Terima kasih Pak Hari di Tangerang. Kami sudah dapat beberapa poin ya. Tadi Pak Anjari juga sudah menyimak. Kita bahas satu persatu dari Pak Agus di Bandung. Ini bukan masalah kecil dan perlu ada edukasi yang masif
Dan masyarakat meminta transparansi dari medis kalau jenazah itu positif COVID. Hampir sama ya seperti tadi yang juga sebelumnya kita bahas. Silakan bisa ditanggapi, Pak Jerry. Baik, pertama terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Heri mengingatkan kita semua dan juga mengingatkan kepada kami Rumah Sakitan Indonesia bahwa ini harus transparan, kemudian harus memberikan edukasi, begitu ya. Itu terima kasih sekali dan itu akan menjadi selalu saya katakan di awal tadi ini jadi pembelajaran kita semua. Yang kedua adalah proses soal edukasi ini. Sekali lagi Mbak Zira, saya ingin katakan sekali lagi bahwa kalau rumah sakit itu kami sangat patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan. Dan kami juga punya standar prosedur bagaimana penginformasian kondisi pasien kepada pasien, kepada keluarga. Namun kemudian jika di lapangan ada yang dirasa kurang, baik itu kekurangan itu barangkali itu tugas kami, ya kami akan belajar untuk meningkatkan lebih baik lagi. Namun juga mohon pihak keluarga, pasien, dan masyarakat juga terbuka dengan berbagai informasi yang sudah ditetapkan, protokol yang sudah ditetapkan itu. Itu pertama. Yang kedua, dari diskusi kita atau pertanyaan dengan Pak Agus dan Pak Heri ini, terutama dengan Pak Heri tadi, sepertinya saya menangkap kita sendiri belum begitu clear ya soal kriteria apa disebut ODP, orang dalam pengawasan. Apa itu PDP, pasien dalam pengawasan, gitu ya. Terus kemudian pasien yang terkonfirmasi. Ada memang pengelompokan ini yang memang penting. Kalau secara sekilas mungkin bisa saya katakan kalau masih ada waktu, bahwa setiap orang yang memang pernah kontak atau pernah kontak positif atau pernah di daerah yang memang di situ itu dianggap daerah merah karena memang banyak yang suspek atau positif, itu memang langsung statusnya sebetulnya kalau menurut standar protokol ada orang dalam pengawasan. Artinya ini bisa siapa saja. Bahkan sekarang disebut orang tanpa gejala, gitu ya Mbak Zira ya. Dia nggak sakit, dia nggak, ya merasa biasa saja, tapi orang tanpa gejala, tetapi dia bisa di-carrier. Nah, kalau kemudian dia jadi pasien di rumah sakit, dia statusnya PDP. Nah, PDP ini bisa dua kemungkinan kan. Ada yang dia belum terkonfirmasi, ada yang memang terkonfirmasi. Nah, tentu standar yang belum dan terkonfirmasi ini sudah ada protokolnya. Nah, gimana soal yang ketiga tadi soal kecepatan pemberian informasi atau bahkan terlalu cepat. Kan ada mekanisme bagaimana kita tahu pasien ini apakah benar kemungkinan terpapar atau tidak soal COVID. Ada metodologi dengan rapid test. Kalau rapid test itu kan mengetes soal reaksi tubuh terhadap imunitas tubuh terhadap sebuah virus. Ini langkah awal yang biasa dilakukan oleh rumah sakit dan itu bisa dilihat dalam hitungan menit, Mbak Zira. Tetapi kalau yang kedua adalah menggunakan PCR yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, tentu itu ada pihak lain atau laboratorium yang menetapkan itu adalah positif atau negatif. Dan itu memang sesungguhnya butuh waktu, Mbak. Tidak bisa dalam waktu bahkan sehari 2 hari, kadang memang nggak sampai. Nah, ini yang memang perlu kita perbaiki, sehingga kami yang langsung melayani merawat pasien memang kadangkala ya kita langsung yang berhadapan dengan pasien untuk menjelaskan itu. Namun sekali lagi soal ini kan kita selalu bicara soal edukasi bagaimana sih yang bisa ditangkap oleh masyarakat dan disahami, begitu kan gitu ya. Betul. Nah, ini jadi tugas yang sangat besar, baik itu pemerintah daerah, gugus tugas. Pertanyaan kita sudah 4-5 bulan loh, atau 3 bulan kalau dari bulan Maret soal PDP, ODP, OTG saja ternyata kita masih belum bisa membedakan karakteristik dan juga kategorinya. Kan gitu ya Mbak. Artinya ada PR besar itu. Sama ini bukan hanya kita yang versi loh ya. Atau bahkan mungkin masyarakatnya ya, ayo terbuka dong. Mari kita cari informasi lewat kanal-kanal yang resmi, lewat gugus tugas, lewat covid19.go.id, atau lewat institusi yang memang terkonfirmasi. Tapi terkadang
salah kan. Ya, tapi terkadang Pak Anjari, informasi atau yang mungkin dihimpun oleh masyarakat ini dengan kata-kata yang atau kalimat yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat, yang tidak awam seperti itu kan. Jadi bingung juga harus membedakan dari PDP, ODP dan juga pasien terkonfirmasi positif ini kan juga membutuhkan kata-kata yang sulit untuk dimengerti, yang mudah dimengerti. Mbak Zira menarik sekali mengatakan itu, bahwa dalam komunikasi efektif kan kita memang disarankan untuk menghindarkan jargon atau istilah yang terlalu teknis. Yeah. Di versi itu sebenarnya kami sudah membuat pedoman komunikasi efektif ya dalam penanganan COVID gitu. Untuk salah satunya tadi menghindarkan jargon dan lain sebagainya. Tentu saja implementasi di lapangan memang jauh lebih kompleks kan, Mbak. Betul. Karena persoalannya bukan semata-mata soal teknis medisnya sebetulnya, tapi ada persoalan psikologi massa, ada persepsi, bahkan ada disinformasi yang memang bergulir, sehingga persepsi atau opini itu sudah sangat mempengaruhi. Nah ini mari sama-sama lah soal disinformasi kita perangi soal itu, sehingga ketika diberikan informasi yang benar, kita bisa lebih terbuka bagaimana sesungguhnya penanganan jenazah COVID-19. Baik, dan untuk memberikan edukasi tidak hanya tugas dari pemerintah atau juga Persi saja atau juga gugus tugas ya, tapi dari masyarakat pun juga bisa menghimpun beragam informasi mengenai penanganan COVID-19, jenis-jenis atau juga kategori dari pasien yang dikatakan COVID-19 atau PDP, ODP tersebut, seperti itu ya Pak Anjari ya? Dengan begitu Mbak, kami sih mohon, kalau kami meminta, kalau bagi Bapak Ibu yang memang keluarganya dirawat di sebuah rumah sakit ya, terbukalah atau kemudian jangan sungkan untuk mendatangi kami, tim humasnya rumah sakit atau tim informasinya rumah sakit atau gugus tugas lah, mesti bagaimana menjalani proses pelayanan perawatan rumah sakit ini begitu. Bahkan sampai ke pemulasaran jenazah. Topik kita pagi ini kan soal pemulasaran jenazah ya. Bagaimana penanganan, ayo sama-sama kita komunikasikan begitu. Demikian juga kami juga akan selalu berbenah diri bagaimana memberi informasi yang bisa ditangkap baik dan dipahami publik di masyarakat. Baik, ya Pak Anjari, sebelum kita lanjutkan kembali, sudah ada dua pendengar lagi yang menunggu yang ingin bergabung juga bersama kita. Saya sapa terlebih dahulu Pak Agus di Tanah Abang. Selamat pagi Pak Agus. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ya, Waalaikumsalam Pak Agus. Kemarin ke tangga ada yang cuci darah dari pagi, kemudian sore karena mungkin kecapean dia ambruk. Setelah ambruk dia katanya dirawat, tapi mau dirawat dicampurin sama pasien corona. Untungnya pulih, dia nggak mau pihak keluarga. Udah jelas di situ cuci darah, dia ambruk karena capean dari pagi, kondisinya emang lemas. Sudah dibawa pulang. Terus teman saya meninggal dunia, dia kanker paru yang mudah-mudahan dia diterima di Jawa. Udah lama sudah pengobatan di Persahabatan. Dia tiba-tiba sakit di rumah, dibawa ke rumah sakit, di perjalanan atau di rumah sakit meninggal, juga disebut corona. Bapak bilang, Bapak nyuruh kita terbuka. Kalau rakyat mah mau ngapain? Apa yang mau diumpetin rakyat? Gak punya tameng. Anda yang harusnya terbuka. Baik. Banyak orang-orang yang sudah menyaksikan itu. Jadi di medsos juga banyak Pak. Jangan kita sudah disiksa dengan ekonomi seperti ini, orang stres masuk rumah sakit, capnya udah pasti corona. Nah orang yang sudah susah, hidupnya susah, kemudian meninggal pun disiksa juga. Mau dibungkus plastik itu lama loh Pak. Cairnya dengan tanah itu lama Pak. Bapak bisa bayangin. Nah terus saya ingat SARS sama flu onta dulu, nggak seperti ini. Saya curiga ini ada kejanggalan dalam hal ini. Saya khawatirkan, bukannya saya takutnya ada konspirasi ini. Rakyat sampai seperti ini berbulan-bulan, namanya flu, virus, apapun. Baik, Pak Agus, kami sudah dapat poinnya tadi yang ingin Pak Agus katakan ya. Terima kasih Pak Agus. Kemudian ada Pak Yono di Meruya. Selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Mbak Vera. Ya, silakan Pak Yono. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yono. Ya. Nama narasumber siapa? Bapak siapa? Dengan Pak Anjari dari Persi Pak. Pak Anjari. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Dan
Amin, Pak Yono. Terima kasih. Bayangin corona yang menakutkan ini, jangan berlebihan sekali ya Pak ya. Kita menyikapi dengan apa ya, mengimbangi lah, tapi kita harus melawan. Pertanyaan saya seperti Pak Agus tadi yang diutarakan tadi, pembungkusan jenazah itu kalau pakai plastik itu bisa lama 2 tahun, itu secara agama Islam itu apa gitu Pak ya, maksudnya sah-sah aja atau gimana? Terus kedua, OTG itu kan orang tanpa gejala, sehat sama sehat, menurut saya awam, sehat sama sehat nggak mungkin menular, mungkin ya gitu Pak. Tapi kalau kita udah berkontak sama orang yang sakit itu udah pasti gitu, menurut saya gitu aja Pak. Oke. Baik. Kemudian kita dibayang-bayang kita sakit ini sakit itu, mau berobat aja ya kita pikir-pikir ini Pak, saat nggak kena COVID mungkin, tapi ada sakit apa semacam plus sakit tulang, sakit pinggang, nggak kita takutnya ntar di puskesmas diperiksa kenain panas apa gitu aja. Makasih. Terima kasih Pak Yono. Karena bayang-bayang COVID aja nih. Oke, terima kasih Pak Yono ya. Baik, pendengar terakhir ada Pak Hasan di Pekanbaru Riau. Selamat pagi Pak Hasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Hasan. Iya, ini Pak Dokter mengenai jenazah pasien yang ini. Mau bertanya nih Pak Dokter ya. Iya, Pak Hasan silahkan. COVID ini kan baru 3 bulan ini dipelajari oleh medis kedokteran kita ya, yang merupakan virus sebelumnya dari flu burung sampai MERS sampai ke COVID-19. Dan istilah-istilahnya kan munculnya Pak Dokter itu kan tiap minggu, bulan itu ada OTG, orang tanpa gejala, dan sampai masyarakat harus simpang siur memahami istilah-istilah ini. Memang sifatnya tertutup dalam hal medis dan ditemukannya per minggu, per bulan, istilah-istilahnya dan bahkan teknik penanganannya. Dan bahkan ada istilah yang sembuh sekian, terkonfirmasi positif sekian, ODP, PDP, begitu Pak Dokter. Yang menjadi pertanyaan ini Pak Dokter, kita tidak usah mengetahui ada ODP dan PDP, dan semua PDP dan ODP itu kan ada di rumah sakit sebagai gudangnya COVID itu, karena di situ interaktif. Orang keluar masuk kan dokter, pasien, perawat. Nah, pertanyaan pertama Pak Dokter, untuk dari komposisi di rumah sakit itu bisa jadi COVID, kami masyarakat seperti melihat kan akhirnya rumah sakit itu menangani COVID, padahal kan COVID itu harus spesial dokter jantung, dan membuat masyarakat akhirnya takut ke sana Pak, karena kan masyarakat yang tahu kalau suhu tubuhnya 38 lebih langsung dikategorikan berdasarkan PCR itu COVID, dicurigai, padahal ada banyak penyakit lain yang memang tidak sedemikian, mungkin demam malaria, mungkin itu indikasinya. Bagaimana di Indonesia Pak Dokter lihat itu menangani ODP, PDP itu seperti apa tindak lanjutnya? Seperti di negara lain misalkan sudah jelas itu ada data medisnya itu orang sedemikian dipantau oleh sedemikian seberapa, dan isolasi mandiri juga di rumah-rumah itu mana tindak lanjut dari pihak rumah sakit kalau memang orang tersebut sudah terindikasi. Itu yang pertama Pak Dokter. Yang kedua, mohon petunjuk bagaimana yang ada yaitu yang media televisi pernah mengatakan Dokter Erna itu dari rumah sakit ada dugaan pasien yang langsung dibuat di dalam jenazah itu jangan dicurigai dokter melakukan malpraktek pengambilan organ tubuh, katanya Pak Dokter. Padahal kan yang masuk ke rumah sakit itu ada korban tabrak kecelakaan, tabrak mobil, ya stroke, tiba-tiba karena memang Pak Hasan bisa langsung kepada poin pertanyaannya Pak Hasan. Begini. Kita juga berbagi dengan pendengar yang lainnya, silakan langsung kepada poinnya. Iya, poinnya begini. Bagaimana masyarakat tidak menaruh curiga bahwasanya yang nanti korban kecelakaan yang ada di rumah sakit itu tidak diambil organ tubuhnya sama medis untuk diperjualbelikan. Tuduhan seperti itu bagaimana dokter mengapakan gitu? Padahal tadi data medis itu tidak boleh sembarangan keluar begitu. Bagaimana
masyarakat tahu organ tubuh itu tidak disalahgunakan sama pihak rumah sakit. Mohon izin Pak Dokter, dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya pertanyaan yang terakhir di luar dari topik kita ya, membahas mengenai COVID-19. Silakan bisa langsung ditanggapi Pak Anjari. Dari 3 pendengar tadi ada Pak Yono, Pak Agus di Tanah Abang, dan juga Pak Hasan di Pekanbaru. Baik, terima kasih Mbak Zira, dan terima kasih Pak Agus, Pak Yono, dan Pak Hasan. Pertama, saya sekali lagi atas nama Persi prihatin dan berduka cita terhadap keluarga atau saudara yang meninggal dunia gitu akibat COVID ini. Yang kedua adalah kita juga berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir begitu ya. Kalau mungkin kasus awal bulan Maret tanggal 2 ya waktu itu. Tapi kalau kita sebetulnya kan sejak kemarin kita harus dipersiapkan dengan situasi yang pandemi. Dan yang kita perlu ingatkan adalah Mbak Zira dan para pendengar, situasinya saat ini dalam keadaan pandemi ya, dalam bencana non alam gitu ya, dalam kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi setting berpikir kita memang situasinya adalah pada situasi khusus ini. Nah, oleh sebab itu maka ketika ada pasien datang ke rumah sakit pun penanganan selain standar yang sudah biasa, tadi dikatakan misalnya soal penyakit jantung, kecelakaan, itu standarnya sudah ada. Itu ada tambahan standar atau protokol soal apakah yang bersangkutan ini COVID atau tidak, ada termasuk PDP atau tidak, terduga atau tidak terhadap COVID gitu. Memang karena situasinya pandemi sehingga memang protokolnya pun ada protokol pandemi COVID-19 gitu ya. Terus yang kedua soal jenazah, penguasaan jenazah dikatakan bahwa kan dibungkus plastik itu prosesnya lama, kemudian bagaimana juga pandangan MUI dan lain sebagainya. Sekali lagi kita mesti pahami Mbak Zira dan para pendengar bahwa dalam pelaksanaan jenazah PDP maupun terkonfirmasi positif COVID itu sudah ada standarnya, apa langkah-langkahnya, termasuk misalnya dalam pengebumian dengan peti ya. Jadi kita dibungkus plastik, kemudian ada kafannya, kemudian nanti disinfektan, terus ditutup peti dan dikuburkan pun dalam bentuk peti. Bagaimana MUI sudah mengeluarkan faktor bagaimana bahwa ini dimungkinkan karena memang situasinya pandemi. Dan yang sekali lagi tujuan ini semua adalah menghindarkan kita semua dari tertular baik oleh masyarakat keluarga maupun juga oleh nakes kesehatan begitu. Nah, kalau kemudian kita seperti apa misalnya dalam proses itu ada pemahaman yang kurang, ya kita perbaiki. Ayo, rumah sakit tentu akan memperbaiki sebagai apa namanya hikmah dari kejadian ini gitu. Soal yang lain tadi ya, misalnya soal kecelakaan masuk, Pak Hasan mengatakan tadi ya, sekali lagi kami katakan ada kecurigaan. Ya memang kalau kemudian kecurigaan itu ada, kami nggak menyalahkan lah. Mungkin saja memang ada informasi yang kurang tepat, ada komunikasi kita yang nggak pas. Sekali lagi kalau kami dari Persi akan berusaha memperbaiki. Tapi sekali lagi ya, soal komunikasi, edukasi soal COVID ini yang memang sudah lama ya Mbak Zira, kita sudah mohon maaf nih kalau boleh mengeluh nih. Tapi sayangnya nggak boleh mengeluh kita orang rumah sakit nih kan. Nggak boleh ngeluh, yang ada kita yang dikomplain gitu ya. Tapi oke lah, karena ini sama-sama kita mengalami situasi yang tidak nyaman atau situasi pandemi. Jadi ini adalah situasi pertama kali yang harus kita hadapi bersama-sama. Iya, poin itu tadi dikatakan ya, memang betul bahwa SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID ini kan memang varian yang semua, nggak cuma kita kok Mbak, nggak cuma Indonesia, dunia juga belajar dengan kasus ini. Justru karena proses pembelajaran ini, maka protokol supaya kita nggak tertular itu harus dipatuhi oleh kami, rumah sakit, oleh Halo Pak Anjari, suaranya terputus-putus Pak Anjari, mohon maaf. Iya. Baik. Iya. Masih terdengar? Ya, sudah terdengar jelas, bisa ditanggapi, bisa diulangi kembali. Iya, baik. Jadi kembali lagi pada fase tadi bahwa proses kita semua sedang belajar nih.
nggak cuma kita ya Indonesia, tetapi juga dunia juga belajar soal COVID-19 ini penanganan seperti apa. Tujuan kita pertama yang sakit dirawat. Kalau rumah sakit gini, yang masih sehat jangan sampai tertular, kan begitu. Penyebarannya nggak menyebar. Ya mari kita sama-sama disiplin, kata kuncinya menurut hemat saya. Disiplin melakukan pencegahan, disiplin melakukan supaya tidak tertular, dan disiplin melaksanakan bagaimana pelayanan dan perawatan pasien sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami melaksanakan itu supaya kemudian tidak terjadi penularan. Baik, tadi juga Pak Yono di Meruya menyampaikan pendapat yang mengenai sehat sama sehat kan seharusnya tidak menular bagi pasien PDP dan juga ODP, ini kan tampak sehat. Nah, nanti mungkin Pak Yono bisa mencari tahu lagi ya bagaimana kriteria dan perbedaan dari PDP dan juga ODP. Oke. Ada waktu sedikit kalau ada waktu ya, ini yang perlu dipahamkan Mbak Zira, bahwa ternyata kita ini karena mungkin imun kita baik ya itu COVID-19 ini nggak membuat kita sakit, tetapi kita bisa menularkan gitu loh. Nah ini yang mungkin kita perlu edukasi lebih lanjut. Oh ternyata ada yang penyakit seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya Pak Anjari, ini banyak sekali tanggapan-tanggapan dan juga komentar melalui WhatsApp dan juga SMS. Tapi sebelumnya saya terima penelpon terakhir, ada Pak Andra di Palembang. Selamat pagi Pak Andra. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Andra. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya mau usul nih. Sebenarnya masalah mayat dipermasalahkan COVID-19. Halo? Iya, kami menyimak Pak Andra. Iya. Atau mungkinkah mayat itu begitu telah jadi mayat, virus ini menempel di mayat tersebut sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya ada usul, alangkah baiknya jika ada mayat, jika tidak boleh dijemput oleh pihak keluarga, mau itu di pihak rumah sakit, mau diapakan itu mayat, disaksikan oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Halo? Iya Pak Andra. Ya, itu aja saran saya. Kalau memang nanti dipersulit untuk diambil oleh pihak keluarga. Nah, itu aja. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Andra di Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika jenazah tidak boleh diambil oleh pihak keluarga, setidaknya pihak keluarga masih boleh melihat ya. Baik, kita tadi terputus tampaknya dengan narasumber kami, Pak Anjari Umarjianto, Kepala Humas Persi. Kami mencoba untuk menghubungi kembali agar bisa menanggapi beberapa SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk, dan termasuk tadi telepon dari Pak Andra di Palembang, Sumatera Selatan. Kami mencoba menghubungi kembali narasumber kami, pendengar, Bapak Anjari Umarjianto. Namun sebelum tersambung, saya bacakan terlebih dahulu beberapa SMS dan juga WhatsApp yang menanggapi terkait dengan pemaksaan pengambilan jenazah yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Sulawesi Selatan dan juga di Bekasi, serta beberapa daerah lainnya. Dari Pak Arif F. Syam dari FKUI menyampaikan, mencemaskan karena menjadi tren sudah berdampak adanya korban positif dari keluarga yang membersihkan jenazah. Kemudian dari Pak Teguh Prasojo, sebaiknya ketegasan penegakan hukum pengambilan jenazah secara paksa didasarkan pada tindak perbuatan pelanggaran KUHP, pencurian, dan juga pertimbangan keringanan sanksi peradilan, hubungan kekeluargaan dengan pasien, rawat, atau jasa jenazah, sehingga terbebas dari kejadian peradilan pencurian bermotif pendapatan harta. Kemudian dari Pak Joni di Parung, siapapun orang-orang tersebut, kepolisian harus mengambil tindakan tegas supaya kasus ini tidak terulang lagi di tengah masyarakat lainnya. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapat, namun mohon maaf tidak semuanya bisa ditanggapi atau juga tidak bisa semuanya kami udarakan. El Sinta News and Talk.